Hasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang ancaman bagi orang-orang yang menyakiti orang yang soleh, orang baik-baik, kaum lemah dan orang-orang miskin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Jundub bin Abdullah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fahuwa bi dhimmatillah." Ini hadis pegang kuat-kuat. Siapa orang yang melaksanakan salat subuh, fahuwa bi dhimmatillah, maka orang tersebut berada dalam perlindungan Allah, berada dalam penanggungan Allah. Baik salat subuhnya secara berjamaah ataupun salat subuhnya sendirian, tapi dia jaga salat subuhnya, maka jaminannya Allah akan berikan perlindungan buat dia. Allah akan tanggung kehidupan dia. Maka mohon maaf, gak ada cerita kalau dia rajin salat subuh rezekinya jadi seret, nggak ada cerita. Nggak ada cerita orang yang salat subuhnya bagus kehidupannya sempit, nggak ada cerita. Kalau ada seseorang dijaga hak-hak Allah, salat 5 waktunya dia benar-benar jaga, maka Allah akan berikan tanggungan buat dia seumur hidup. Jangankan masalah rezeki, jangankan masalah dunia, untuk urusan akhirat udah ditanggung oleh Allah. Makanya lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dia jaga hak-hak Allah, salat enggak pernah ditinggalkan, terutama salat subuh, yaj'al lahu makhraja, Allah buatkan buat dia jalan keluar dari masalah yang menderitanya. Allah gak bilang orang bertakwa gak punya masalah. Allah gak bilang orang bertakwa gak diberikan musibah. Allah gak bilang orang bertakwa gak kasih ujian. Semua makhluk manusia Allah kasih ujian. Semua makhluk manusia Allah kasih musibah. Firman Allah mengatakan, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira ketika dia sudah beriman kepada Allah, sudah bertakwa kepada Allah, lurus lempeng imannya, cakep taat dan takwanya kepada Allah, Allah biarkan saja tanpa diberikan ujian? Enggak, kata Allah. Walaupun beriman, walaupun bertakwa, tetap Allah kasih ujian, tetap Allah kasihkan musibah. Tapi ujian, musibah yang diderita oleh orang-orang taat dan bertakwa, yaj'allahu min amrihi yusra, Allah bikin gampang urusannya. Yaj'allahu mahraja, Allah berikan jalan keluarnya. Pikirannya gak sumpek-sumpek banget. Sekalipun diuji oleh Allah, Allah siapkan buat dia jalan keluarnya. Itu enaknya orang bertakwa. Apapun ujiannya, apapun musibahnya, sehingga bagi orang beriman dan bertakwa gak ada cerita dia putus asa, gak ada cerita dia mengeluh. Kenapa? Karena dia yakin apa yang menimpa saat ini merupakan takdir dan ketentuan Allah,
dan itu adalah yang terbaik buat dirinya. Seandainya pun diberikan sakit, sakit itu terbaik buat dirinya. Dihantam bertubi-tubi dengan ujian, dengan cobaan, sekilas dilihat sakit bahkan sangat menyakitkan, tapi dia yakin itu yang terbaik buat dirinya. Dia pasrahkan kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilallah. Maka kalau sudah begitu ceritanya, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Allah yang bikin masalah, Allah juga yang kasih jalan keluarnya. Allah yang kirimkan musibah, Allah juga yang bakal berikan kemudahannya. Gak usah takut. Orang kita dekat kepada pemilik dan penguasa alam kok. Kita dekat kepada penguasa dan pemilik seluruh semesta yang ada di dunia ini. Gak usah takut. Tiba ngasih rezeki kita barang 1 juta 2 juta kecil, bagi Allah mah gampang. Bikin masalah kita selesai kecil, bagi Allah gampang. Cuma kadang ada orang ngeluh, Pak Ustaz, saya udah pasrah banget sama Allah, saya ikhlas semua yang saya terima, musibah, ujian, saya berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, kok perasaan doa saya gak ada yang dikabulin? Kok perasaan musibah masih nempel terus? Saya sholat subuh hampir gak pernah saya tinggalkan, katanya mendapatkan perlindungan dari Allah. Kok hidup saya susah terus? Salahnya di mana? Musibahnya yang salah, sholat kita yang salah, atau Allah yang salah kasih takdir ke kita? Maka ketika doa yang kita panjatkan belum terkabul-kabul juga, permohonan yang kita munajatkan belum terbukti-bukti juga, belum cair-cair juga, di situ banyak hikmah luar biasa. Pertama, Allah lagi demen dengar rintihan kita. Kadang Allah sengaja tunda doa yang kita panjatkan karena Allah lagi demen-demennya dengar rintihan kita. Mohon maaf, orang model kayak kita kalau ditimpa musibah, doanya kan khusyuk banget. Bukan main. Di sepertiga malam kita bangun, orang lagi pada pulas, kita tahajud. Selepas sholat kita angkat kedua tangan kita, berdoa, ya Allah, sampai nangis-nangis gitu kan. Ya Allah. Maka rintihan-rintihan itu yang Allah demen dari kita. Karena Allah tahu kalau masalah yang menimpa kita segera diselesaikan, model kayak kita berhenti merintihnya, istirahat tahajudnya, lupa dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Kenapa? Udah gak punya masalah, utang udah beres, masalah gak ada, duit di kantong banyak, mau ngapain? Gue senang-senang. Tuh. Jadi jangan suuzon dulu kepada Allah. Bisa boleh jadi sengaja Allah tunda agar kita bisa tetap terus menjadi orang baik. Karena sekalinya dikabulkan, bisa lupa jalan bata. Yang kedua, Allah sengaja tunda segala permohonan kita, munajat kita, karena Allah lebih paham untuk kita dikabulkan di dunia belum tentu cocok. Kemarin saya lihat di media sosial ada orang doa begini, ya Allah Pajero, dengar gak? Dapat gak kiriman kayak gitu? Ya Allah Pajero, ya Allah Pajero, ya Allah. Dapat gak kiriman kayak gitu?
Saya dapat tuh kiriman begitu. Dia doanya, ya Allah Pajero, ya Allah, ya Allah Pajero, ya Allah. Minta mobil Pajero, Fortuner, ya Allah. Ya salam. Jangankan ngasih Fortuner ke kita, dunia beserta isinya buat kita gampang bagi Allah. Tapi ketika kita bermunajat kepada Allah, ya Allah kasih saya mobil Fortuner, ya Allah kasih saya mobil Pajero, minimal Innova, ya Allah. Allah tahu kalau model kita dikasih kayak gitu, bukan lagi dunia kita lupa, akhirat kita lupa. Maka gak dikasih model kayak kita. Lah model kayak lu mah, gua kasih Pajero urusannya semakin sombong. Udah cukup dah lu motor bojot aja, model kayak lu motor bojot aja. Bukan Mas. Allah sengaja tunda, Allah sengaja gak kabulkan karena Allah lebih tahu model kayak kita pantas apa kagak. Lalu ketika Allah tidak kabulkan di dunia, apa yang kita minta di dunia akan diganti di akhirat dengan yang jauh lebih baik. Maka ketika cerita negeri akhirat, ada orang-orang yang ketika diperlihatkan beberapa pemberian Allah di surga, dia kaget-kaget. Ini pahala apa begitu luar biasa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah pahala doa-doamu yang dulu ketika di dunia tidak aku kabulkan, tapi aku ganti, aku pending di akhirat. Itu ganjarannya. Melihat pahalanya begitu banyak luar biasa, mereka bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kalau gitu coba semua doa saya yang di dunia jangan dikabul semua, diganti aja di akhirat. Ternyata lebih baik dikabul di akhirat daripada di dunia. Maka urusan kita doa-doa aja. Permasalahan dikabul di dunia apa di akhirat itu urusan Allah. Ketika dikabul di dunia jangan lupa syukur. Ketika dikabulnya di akhirat jangan menghujat Allah. Kita gak tahu yang terbaik buat diri kita. Kita kembali. Ketika ada orang sholat subuh, Allah jamin bizimmatillah, dalam lindungan Allah, dalam tanggungan Allah. Masalah rezeki hari itu beres dah udah. Orang udah kita udah ngadep ke komandan. Ibarat orang kerja pagi itu lapor diri sama komandan, absen. Kan komandan cakep nih urusan, jam 4 udah absen, beres nih, kasih sarapan. Tuh, udah dapat tanggungan sarapan dari komandan. Itu timbang dari manusia, apalagi Allah. Lapor diri kepada Allah setelah subuh, sehari itu beres urusan. Tadi dari nih salat subuh tadi sampai hari ini udah ditanggung urusan kita sama Allah. Pagi yang sholat subuh di istiqomah misalnya sholat subuhnya, habis sholat subuh dapat rezeki langsung, ya kan? Dapat gak rezeki? Lu ngaku aja dah, gue lihat gak terima pada rapi, istirahat, masuk sholat Jumat, pulang sholat Jumat, dapat tentengan Jumat berkah. Allah tanggung lagi urusan kita. Entar ngaji nih, makan nggak kira-kira? Urusan ditanggung lagi sama Allah. Bagaimana nggak zimmatan? Itu yang ringan semangat, itu yang ringan banget. Yang lebih dari itu banyak. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man shallal bardaini dakhala jannah. Siapa orang yang sholat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bardain 2 waktu dingin? Pertama kedua subuh. 2 sholat nih.
asar sama subuh dijaga tuh, dia lepas tuh. Walau bagaimanapun beratnya sulitnya dia tetap sholat. Kata Nabi, dakhala jannah, masuk surga. Spesial subuh. Dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah katakan, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah sholat oleh kalian mulai dari terbitnya matahari sampai waktu malam, dan juga sholat subuh jangan lupa. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat subuh itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berat-berat dikit, ngantuk-ngantuk dikit, lawan paksa. Begadang Ustaz, ya sholat dulu. Dan begadang belum kuat, sholat subuh gak kuat, bagaimana ceritanya? Dari jam 7 melek sampai jam 4, jam setengah 5 pagi melek. Ada yang nonton bola, ada yang main game online, ada yang main kartu. Kuat itu main gaple, gantung-gantung botol. Ada yang main catur, gantung-gantung botol, kuat. Giliran azan tidur. Timbang sholat 2 rakaat, berapa lama sih sholat subuh? Paling 5-10 menit, gak kuat. Capek banget Ustaz, bangun dulu sholat subuh, tidur lagi terserah. Kerjaan banyak Ustaz, berhenti dulu sholat subuh, terusin kerjaan. Gak ada cerita. Ini hari gini pembukanya itu waktu subuh. Kalau pembukaannya udah cakep lempeng benar, diisi dengan ibadah, kata Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat umatku pada waktu pagi harinya, diisi dengan sholat subuh. Maka sepanjang hari itu keberkahan meliputi kita. Tapi sebaliknya, yang hari itu sengaja ninggalin sholat subuh, emang biasa bangunnya siang jam 7, jam 8, jam 10, dia gak sholat subuh, maka hari itu la burika lahu, gak ada keberkahan buat dirinya. Walaupun duitnya banyak, walaupun badannya sehat, la burika lahu, banyaknya uang tidak mendatangkan kebaikan, sehat badannya nggak mendatangkan kebaikan. Jaga sholat subuh. Maka saya mohon maaf, di sekolah itu absen wajib saya ke murid-murid sholat subuh nggak hari. Sholat Pak, di rumah atau di masjid? Di masjid Pak, bagus. Rumah saya samping masjid, mau nggak mau ke masjid Pak. Sholat subuh nggak? Enggak Pak. Kenapa nggak sholat subuh? Bangunnya kesiangan Pak. Kenapa nggak minta bangunin sama ayah ibu kamu? Ayah ibu saya juga nggak sholat Pak. Selesai udah urusan. Keluarga kagak sholat subuh semuanya. Bagaimana mau dapat berkah? Pengen anak soleha, tapi di rumah tangganya kagak dia sholat, selesai udah urusan. Sholat subuh. Bahwa bidzimmatillah. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, la yalijan nara ahadun, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, orang yang sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan orang
yang sholat sebelum terbenamnya matahari sholat asar gak bakal masuk neraka. Hadis yang pertama tadi, man sholal bardain dakhala jannah. Orang yang sholat dua waktu dingin, asar dan subuh, masuk surga. Hadis yang lainnya, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari, sholat subuh, dan orang yang sholat sebelum terbenam matahari, sholat asar. Maka jaga dua sholat ini, asar sama subuh. Kalau asar sama subuhnya terjaga, insya Allah sholat lainnya ngikut. Maghrib ngikut, isya ngikut, zuhur juga ngikut. Tapi kalau dua ini sering ditinggalkan, maka yang lain juga gampang ikut ketinggalan. Maka lihat kajian qasidah, ketika di awal subuh kesiangan, asar kerepotan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, nggak sholat. Kenapa? Awalnya subuh kesiangan. Kalau subuhnya kesiangan, udah selamat, udah kesononya udah lost, udah karena labu di kanan. Jadi kita ini yang sudah Allah takdirkan bisa sholat subuh berjamaah ataupun tidak, usahakan berjamaah. Karena kata Nabi, kalau kamu tahu manfaat, faedah, keutamaan sholat subuh secara berjamaah, la ta'tuna walau habwan, kalian pasti akan mendatanginya, kalian pasti akan mengerjakannya sholat subuh berjamaah walaupun sambil merangkak berangkatnya. Sambil merangkak itu banyak pemahaman, bisa dipahami. Walaupun dalam keadaan sakit harus ngerembet-ngerembet, berangkat juga sholat subuh. Walaupun dalam keadaan sakit harus jalan terpincang-pincang, harus jalan merangkak-rangkak, untuk mendapatkan keutamaan pahala sholat subuh secara berjamaah, dia akan berangkat. Cuma kan kita kadang-kadang memang lebih besar hasrat dunianya dibandingkan faedah sholat subuh berjamaah. Takut banget dah, sempet banget dah, gua sholat di rumah aja dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil wudu, sholat, tidur lagi. Kenapa? Karena hasrat dunia kita pengen lanjutin tidur